Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Safitri, NIM 2030104183 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu dari Ibu Jumanah, SHMH, pada mata kuliah Hukum Acara Pidana mengenai tentang tindak pidana penipuan. Untuk selengkapnya, mari kita simak video selanjutnya. Di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin sulit dan rumit dalam menjalani kehidupan karena meningkatnya jumlah pengangguran yang rentan masih di usia produktif, yang mana dapat memicu lahirnya perbuatan-perbuatan jahat demi untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta dengan cara yang tercepat dengan maksud untuk merubah kehidupan sosialnya. Nah, adapun cara yang diperankan salah satunya yaitu memainkan berbagai kompilasi modus-modus penipuan. Nah, sudah banyak sekali kita jumpai ataupun kita mendengar berita hukum terkait penipuan yang sudah banyak diungkapkan oleh pihak kepolisian. Mulai dari angka kerugian yang terendah sampai dengan angka kerugian yang paling tertinggi, dan itu pun sudah pasti ada jeratan hukumnya bagi si pelaku penipu tersebut. Nah, untuk itu di video ini saya akan menguraikan sedikit tentang tindak pidana penipuan untuk mengetahui isi dari pasal bagi yang melakukan tindak pidana dan apa saja unsur-unsurnya yang terdapat di dalam pasal tersebut. Tindak pidana penipuan itu nama lainnya yaitu bedrog, yang artinya situasi di mana seseorang pelaku itu melakukan niat jahat atau menipu terhadap seseorang. Nah, dalam catatan memori fatwalitik di dalam delik penipuan yang harus kita pahami betul itu adalah adanya serangkaian upaya dari pelaku untuk menggerakkan orang lain untuk mempercayai omongannya, sehingga orang tersebut menyerahkan seluruhnya atau sebagian barang-barangnya yang dikuasainya secara melawan hukum. Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi di dalam unsur delik penipuan seperti itu, sepertinya si korban itu tidak memiliki kesadaran yang cukup. Jadi dia itu tidak mempunyai kesadaran bahwa orang-orang yang menggerakkan untuk menyerahkan barangnya itu, dia itu tidak sadar bahwa dia telah ditipu atau dibohongi. Nah, kemudian di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada buku kedua tentang kejahatan pada bab 25 tentang perbuatan curang, pada pasal 378 itu menjelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi perbuatan-perbuatan apa yang bisa berkenaan dengan penipuan jika menggunakan nama palsu, martabat palsu, keadaan yang tidak sebenarnya atau bohong untuk menggerakkan kita supaya memberikan sesuatu ataupun memberikan hutang maupun menghapuskan hutang, itu termasuk unsur-unsur dari delik penipuan. Jadi jangan dikira bahwa masalah utang piutang itu menjadi masalah perdata. Itu belum tentu. Tapi kita lihat dulu nih kronologinya itu bagaimana. Terus kemudian niat awalnya itu seperti apa. Walaupun dia memberikan hutang, tapi kalau niatnya untuk melakukan kejahatan itu sudah termasuk sebagai penipuan. Contohnya nih, Rani meminjam uang kepada si Dwi dengan alasan nanti tanggal 20 rumah saya akan saya jual, lalu saya bayar utangnya, kata Rani. Kemudian karena si Dwi tadi merasa kasihan dan tertarik dengan omongannya ataupun tipu-tipu muslihat yang diucapkan oleh si Rani, maka si Dwi memberikan uangnya. Nah, setelah tanggal 20 ternyata tidak dibayar.
Terus setelah ditagih katanya rumahnya belum terjual. Nah setelah dicek ternyata rumahnya tidak ada, berarti bohonglah dia. Itu namanya penipuan walaupun dia statusnya berhutang. Nah dari situ kita bisa mengetahui ketika kita mengalami suatu kejadian merasa ditipu orang, nah pokoknya itu tadi, apakah memberikan suatu keterangan palsu atau bohong atau martabat palsu atau keadaan palsu. Nah keadaan palsu itu yang seperti apa? Misalnya nih, dia mengaku sebagai pegawai bank, lalu dia berjanji kepada kita untuk memasukkan kita sebagai pegawai bank tersebut. Setelah kemudian dia meminta sejumlah uang. Setelah dikasih uangnya, ternyata kita tidak jadi diterima di bank tersebut. Setelah dicek, ternyata dia bukan pegawai bank tersebut. Nah, jadi ada keadaan atau martabat palsu yang dilakukan dia sehingga kita tadi tertarik untuk melakukan memberikan uang tersebut. Itu namanya sebagai penipuan. Jadi intinya yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa unsur-unsur penipuan itu adanya keadaan bohong, terus kemudian keterangan bohong, tipu muslihat, kata-kata bohong, sehingga kita tertarik, sehingga kita tidak sadar tertarik dengan kebohongan tersebut dan memberikan sesuatu yang dia inginkan. Itulah yang dinamakan tindak pidana penipuan. Itulah tadi video saya mengenai tentang tindak pidana penipuan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.